Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. شهد الله لهم. الفاتحة. Hadratul muhtaramin, para ulama, para habaib, para guru, para tuan guru, para kiai, para ustaz, para orang tua kami, para syibah yang dimuliakan Allah, jamaah dan ikhwatal iman dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kebaikan di waktu yang baik, di bulan yang baik. Berharap mudah-mudahan kita terus disehat walafiat oleh Allah, terus diberikan hidayah, taufik untuk terus istiqamah dalam ketaatan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam berlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, ibu sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman dimuliakan Allah, setelah beberapa waktu yang lalu kita terpisah, maka pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Fawaidul Mukhtarah di Saliqit Tariqil Akhirah, yang beberapa pekan yang lalu kita telah menyelesaikan satu bab, yaitu bagian dari akhlakul karimah yang bernama Al-Ithar. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan satu bab kebaikan yang akan kita bahas adalah ikramut dhaif, yaitu memuliakan tamu. Ahlan wa sahlan. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ketika Allah Subhanahu wa taala ingin meridai dan merahmati kita, maka Allah menyediakan pintu yang sangat banyak dengan asbab yang sangat banyak. Ada orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala dari pintu salat, dari pintu sedekah, dari pintu zakat, dari pintu silaturahim, dari pintu salat sunnah, dari pintu birrul walidain, bakti kepada orang tua. Dan ada juga kebaikan-kebaikan yang menjadi asbab kebaikan, rahmat Allah, ridha Allah, itu dilakukan dengan hal-hal yang mungkin orang tidak semua orang bisa melaksanakannya. Dan hal ini pada malam hari ini kita akan memasuki satu bab yang baru yang kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya dengan baik, yaitu bab ikramut dhaif, bab tentang memuliakan tamu. Kita akan awali dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau yang mulia telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Kaitan memuliakan tamu dikaitkan dengan iman kepada Allah
dan iman kepada hari akhir. Yang iman kepada Allah melahirkan iman-iman turunannya. Dari iman kepada Allah muncul iman kepada malaikat. Malaikat semua malaikatnya Allah. Iman kepada Allah melahirkan iman kepada nabi atau rasul. Rasulnya siapa? Rasulnya Allah. Maka berarti perkara yang dikaitkan dengan sesuatu yang besar, maka perkara itu besar. Perkara iman kepada Allah merupakan perkara yang azim, yang luar biasa. Maka mengkaitkan, memuliakan tamu dengan iman kepada Allah dan hari akhir ini merupakan perkara yang besar. Besar apanya? Besar dampaknya bagi kemaslahatan kita, besar pahalanya, besar kebaikannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ketika kita menemukan hadis-hadis yang misalnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ini mengisyaratkan amalan yang dilakukan itu dampak dan pahalanya besar. Baik dampak kebaikannya maupun dampak keburukan manakala itu dilanggar. Contoh, ketika berkaitan dengan ketika berkaitan dengan menjaga lidah, berkata yang baik, ini dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Maka berarti urusan seseorang yang tak mampu menjaga lidah itu urusannya dengan Allah dan hari akhir. Maka kita lihat bagaimana dalam hadis-hadis tentang tarhib, ancaman-ancaman orang yang tak mampu berkata dengan baik atau orang yang tidak mampu mengatur lisannya. Maka di situ kita temukan banyak sekali baik dari ayat Al-Quran maupun riwayat yang mencerca orang-orang yang tak mampu menjaga lisannya. Maka berarti pun imbangan daripada itu adalah perkara memuliakan tamu. Ini juga merupakan perkara yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Syukran. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan setelah berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ketika beliau bersabda, maka berarti beliau adalah orang yang pertama yang menjalankannya. Dalam riwayat bahwa siapapun yang datang, maka Rasulullah yang menjadi tuan rumahnya. Hatta sampai dalam beberapa kondisi kita temukan riwayat bahwa ketika beliau tak mampu mendapatkan apapun di rumahnya, maka beliau akan apa? Maka beliau akan mempersilahkan sahabat yang lain yang mampu untuk apa? Untuk menjadi penanggung tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan akhlak yang baik yang kita berharap bahwa kita semua belajar sedikit demi sedikit, kita mampu mengamalkannya semata-mata mengharap ridha Allah dan mengharapkan syafaat dan pandangan nazarah dari baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bismillah, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ikramud dhaifi ay hadza bayanun ay hadza babun fi bayani ikramid dhaif, yakni ini bab membahas tentang memuliakan tamu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Inna dhiyafata sunnatun 'indal jumhuri kasy-Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah. Sesungguhnya memuliakan tamu itu menjadi sunnah menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama, seperti pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Hanifah. Menurut sebagian ulama, mayoritas ulama itu adalah hukumnya adalah sunnah. Wa dhahaba Ahmad wal Laits ila wujubiha li muslimin musafirin fi qaryatin yawman wa lailatan qadra kifayati wa dabbatihi. Tetapi bagi Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Al-Laits bin Sa'ad, ini orang Mesir, Imam Laits bin Sa'ad, beliau berdua menganggap, berpendapat bahwasanya memuliakan tamu, menerima tamu itu hukumnya wajib. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Abi Hanifah menganggapnya sunnah, maka Al-Imam Ahmad dan Imam Al-Laits bin Sa'ad menjadikannya berpatokan hukumnya wajib. Berapa lama? Secara fikih ini kita bicara tentang fikih dulu. Itu
yaitu selama 1 hari 1 malam. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang musafir. Orang-orang yang musafir yang kemudian itu qadra kifayatihi, sesuai dengan kecukupan orang yang menerima, kemudian wadabatihi, dan juga bagaimana kondisi orang yang datang itu. Ikhwan dimuliakan Allah, kita lihat betapa ternyata para ulama bahkan telah membahas tentang dhiyafah, menerima tamu itu dibahas. Bahkan Imam Ahmad dan Imam Al-Laits bin Sa'ad itu memperinci menjadi wajib hukumnya untuk siapa khususon ini, kepada siapa? Kepada musafir. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, kita ini jangan bayangkan bertamu di Arab itu sama dengan di kita. Pada aspek geografisnya itu beda. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Laits bin Sa'ad rahimahumullah rahmatul abrar itu kemudian menjadikannya wajib? Karena beliau berdua melihat bahwa, bayangkan ini, kita musafir nih. Jangan bayangkan kita seperti sekarang. Zaman dulu, apalagi di Arab, orang itu dari satu kampung ke kampung lain itu kan melewati padang pasir yang sangat luas, gurun Sahara. Bayangkan kalau kita dalam satu perjalanan, uang habis, sinyal tak ada, air hampir habis atau bahkan sudah habis, masuk ke satu kampung dan kita dalam posisi tersebut. Maka dikatakan ulama, orang kalau sudah kehausan sampai hampir mati gara-gara haus, maka ini air sebegini jauh lebih berharga daripada 1 kilo emas. Kenapa? Karena air 1 gelas menyelamatkan nyawa, sementara emas itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita. Maka sampai seperti itunya para ulama kita melihat kondisi bahwa kalau ada dhiyafah, ada orang yang musafir yang itu di gurun Sahara misalnya, tidak ada sumber air, tidak ada makanan, maka wajib menerima tamu. Mereka menarik, dan yang datang musafir itu dijadikan tamu di rumahnya. Itu kapan? Selama 1 hari 1 malam. Tetapi kalau sudah cukup selamat dari kematian, silahkan apakah dia melanjutkan apa untuk menerima tamu, ataukah dipersilakan misalnya untuk melanjutkan perjalanan. Beda ikhwan. Kalau kita misalnya, kita di Indonesia, kita musafir nih, sekalipun zaman dulu, ya tetap beda kondisinya. Sesusah-susah orang di Indonesia, kalaupun dia musafir, yang ada apa? Minimal ada air, tak putus air kita. Istilah kita Palembang nih, kenyang banyu, udah masalah, ada banyu. Ada padang pasir, gimana cari air? Maka ini menunjukkan bahwa kondisi hukum itu sesuai dengan kondisi yang ditemui saat itu. Ini merupakan apa? Bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala, bentuk syumuliyatul Islam, bahwa Islam itu sudah mencakup semuanya. Sampai hatta kepada bab tamu menamu Islam itu mengatur. Maka kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah yang luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya ma'inzalihi fi baitihi illam yakun hunaka masjidun wa nahwuhu, juga dikatakan Imam bin Hanbal, Imam Al-Laits bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, bahwa itu dengan syarat jadi wajib. Satu, musafirnya sudah habis bekal. Yang kedua, tidak ada badan usaha khusus atau tidak ada masjid. Kan kadang di kita ini kan ada istilah rumah singgah atau ada masjid nih. Masya Allah, mungkin kita bisa nanti searching di Google dan dimanapun. Ada masjid ya ikhwan, yang memang dia membuka masjid itu 25 jam sehari semalam, bukan 24 jam, 25 jam sehari semalam. Maka 24 jam ini dibuka, bahkan ada semacam hotel kapsul nih. Dibikin kotak khusus, diberikan bantal, diberikan selimut. Yang makan, ketika jam makan dipersilakan semuanya wajib makan. Mau ini dia muslim, yang tak muslim, sholat tak sholat, mereka beranggapan ayo makan. Nanti lama-lama ini apa orang yang itu akan malu sendiri, akan ikut sholat. Dan dakwanya seperti itu. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini menunjukkan bahwa ternyata dalam bab ini pun ternyata menjadi potensi dakwah bagi umat Islam. Dan kita harus menyokong. Jangan kita kemudian kita kemudian malah memperolong masjid kayak gitu gini. Malah kita harus dukung bahwa masjid seperti ini bahkan harus diperbanyak. Mereka semuanya gratis.
Dan itu sudah dipersilahkan betul, ada kopinya, ada tehnya, ada makannya segala macam. Masya Allah, kalau sudah dimuliakan seperti itu ya ikhwan, hati manusia ini akan gampang sekali tersentuh dengan hal-hal seperti itu. Yang awalnya dia cuma pengen haji mumpung ada tempat gratis nih, bisa makan sepuasnya gratis, bisa numpang tidur semuanya. Lama-lama dia akan tersentuh hatinya. Wah, yang lain sholat, aku nggak sholat, malu ikut sholat. Masya Allah, yang seperti ini barokah. Maka kami sampaikan bahwa yang seperti ini dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal itu menjadi wajib kalau tidak ada tidak ada masjid atau tidak ada badan-badan yang memberikan jasa itu secara sosial misalnya. Tapi kalau ada, maka silakan mau menerima tamu atau tidak. Maka ini musafir. Yang kedua, dari konteks ini maka kita bersyukur bahwa betapa luar biasanya Allah hidupkan kita di negara yang subur makmur seperti Indonesia. Kita ucapkan alhamdulillah. Masya Allah ya ikhwan, air melimpah ruah. Bahkan Syekh Abdul Karim, pendiri Lirboyo, beliau ketika tidak punya uang, apa yang beliau makan? Beliau makan minum air sebanyak-banyaknya. Bahkan diriwayatkan suluk beliau karena tidak dapat kiriman dari rumah, beliau makan mengkudu. Sampai berapa kali keracunan, akhirnya lama-lama enggak keracunan lagi, terus makan mengkudu. Enggak kasih duit, tapi bisa hidup. Kenapa? Ada mengkudu yang bisa dimakan. Di padang pasir, nak makan apa? Nak makan kaktus. Nak makan apa? Nak makan pasir, tak baca. Maka Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat wajib kita memberikan dhiyafah, menerima tamu sekadar 1 hari 1 malam sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai dia meninggal, dengan syarat tidak ada masjid atau badan swasta yang menaungi hal tersebut. Yang berikutnya, qila, poin kedua, dikatakan man akrama dhaifan wa huwa ya'rifuhu fa ka'annama akraman nabiy sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memuliakan tamu sementara tamu itu ia kenal, artinya dia kenal dengan tamunya tersebut, maka seolah-olah dia telah memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man akrama dhaifan la ya'rifuhu fa ka'annama akramallaha azza wa jalla fi ulahu. Sementara barang siapa yang memuliakan tamu sementara dia tak kenal dengan tamu tersebut, maka seolah-olah dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya tingkatan orang yang memuliakan tamu yang bahkan dia tak kenal, ini kebaikannya kebaikan yang tak bersyarat. Kadang kita ini ya ikhwan, senyum, ngucap salam, membantu orang lain ngapo sana, sedusun, satu kampung, satu circle pertemanan, satu hobi. Tapi ketika ada orang yang berbuat baik tanpa bersyarat, wala kenal, wala pernah melihat, wala keluarga, wala apapun itu, cukup bimujarradil insaniyah, hanya sama-sama manusia, hatta tidak satu agama sekalipun, tidak satu kepercayaan di sana, maka dia bantu yang seperti ini, itu luar biasa tingkat kebaikannya. Maka ketika seseorang berbuat baik kepada orang yang dia kenal, misalnya dalam konteks ini dia menerima tamu, maka diumpamakan dia memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang memuliakan Rasulullah pahalanya besar. Tetapi ada orang yang jauh lebih hebat daripada itu, dia tak kenal dengan yang datang, dia berhusnudzon, dia terima, dia muliakan, dia berikan apapun, kemudian ternyata orang tersebut dia bahkan tak kenal sama sekali, maka seolah-olah dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking betapa besar dan pentingnya memuliakan tamu. Dan sebaik-baik yang memuliakan tamu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bisa lihat bagaimana orang-orang Quraisy, orang-orang Arab kalau sudah mereka muliakan tamu itu ngeri gitu. Kambing sikok disembelih untuk orang 7 makan itu, masya Allah. Kita ayam sikok makan sekampung, disuir jadi kebubur makan sedusun. Ya memang kondisinya beda-beda, Ya, tapi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ternyata dhiyafah, memuliakan tamu itu merupakan bagian dari hazanah kemanusiaan. Yang hazanah kemanusiaan ini menunjukkan jati diri kita itu seperti apa.
Maka ketika ada orang yang memuliakan tamu, maka Masya Allah dia mendapatkan kebaikan daripada Allah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, seperti itulah yang didapatkan kebaikan pada poin yang kedua. Yang ketiga, qila dikatakan atau diriwayatkan, diceritakan, baka Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yauman. Pada satu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang menjadi Amirul Mukminin, beliau itu pada satu saat menangis. Faqila lahu, ketika ditanyakan, ma yubkika wahai Sayyidina Ali, mengapa atau apa yang membuat Anda menangis? Maka beliau menjawab, faqala lam ya'tini dhaifun mundu sab'ati ayyamin wa akhafu an yakuna Allah Ta'ala qad ahanani. Kata beliau jawabannya, kenapa yang membuat Anda menangis? Kira-kira kalau kita ngapa? Token listrik berbunyi, duit dak kate, anak nak minta bayar SPP, inilah tahun baru, nak daftar ulang. Buku belum beli, hutang numpuk, kira-kira itu ya. Pening kepala, nangis. Sayyidina Ali tidak. Ketika ditanya apa yang membuat Anda menangis, sudah semenjak 7 hari belum ada satupun tamu yang datang ke rumahku, dan aku takut jangan-jangan ini Allah sedang menghinakanku, sedang murka kepadaku. Ya Allah. Ini jawaban yang bahkan tak kita sangka sama sekali. Bahwa kadang kita sedih pada aspek keduniaan ya ikhwan. Terutama analah adul fakir dan jemput yang lain. Kalau sudah mana Abi, udah nak sekolah, Abi nak bayar ini, Abi nak bayar itu, pening bala. Sontok kita tuh gara-gara dunia misalnya. Walaupun kita katakan wah ini kan kewajiban seorang suci, tapi pada aspek itu tetap bahwa jawaban Sayyidina Ali jauh dari ekspektasi kita bersama. Ketika ditanya apa yang membuat Anda gundah gulana sampai menangis, 7 hari belum ada tamu datang ke rumah. Aku takut, kata beliau, bahwa Allah sedang menghinakanku. Sampai sebegitunya ya ikhwan. Luar biasa. Mengapa? Karena beliau yang mulia tahu betapa fadilahnya kebaikan, keutamaan orang-orang yang memuliakan tamu. Maka ini merupakan satu kisah yang menyentil al-faqir dan mungkin kita semua. Betapa luar biasanya salafun salih. Yang keempat, cerita berikutnya, qila inna majusiyan istadhafa Ibrahim al-Khalila. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang majusi. Majusi kita tahu ya, majusi itu penyembah apa? Penyembah api, Zoroaster. Seorang majusi ini satu saat datang minta izin untuk menjadi tamu, bertamu, nginap lah bahasa gitu, numpang temalam. Istadhafa itu menumpang bermalam atau menjadi tamu di rumah siapa? Sayyidina Ibrahim al-Khalil, Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Apa jawaban beliau? In aslamta adhaftuka. Kalau kau masuk Islam, kata Sayyidina Ibrahim, aku akan siap menerimamu sebagai tamu. Ada bersyarat. Maka kemudian faqala al-majusi idza aslamtu fa ayyu minnatin taqulu laka alayya. Jikalau aku masuk Islam, terus apa yang aku peroleh dari kenikmatan yang engkau bisa berikan kepadaku? Maka katanya itu maksudnya adalah, wah, hanya gara-gara itu saja kok hebat sekali. Syaratnya harus masuk Islam sementara aku seorang majusi. Ini apa enggak berbanding nih kira-kira seperti itu? Maka famarul majusi. Majusi itu kemudian apa? Dia lari. Hanya untuk jadi tamu saja kok aku harus meninggalkan agamaku kok, katanya. Maka famarul majusi, maka majusi itu berangkat. Fa'auhallahu ta'ala ila Ibrahim alaihissalam. Kemudian gara-gara ini Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Sayyidina Ibrahim. Ya Ibrahimu, wahai Ibrahim, lima lam tut'imhu illa bitaghyiri dinih. Engkau tak memberikannya makan hanya gara-gara ini majusi tidak mau merubah agamanya. Maka kata Allah, nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Jawaban Allah tak disangka, wahai Ibrahim, 70 tahun dia kafir dan aku telah memberikannya makan, kata Allah.
Maka apa? Kemudian falau adaftahu lailatan madza alaik. Terus kata Allah, terus kalau engkau jadikan, engkau terima dia sebagai tamu untuk nginap 1 malam saja, apa masalahmu, kata Allah. Sementara aku sudah 70 tahun memberikannya makan minum selama berapa? 70 tahun. Maka famarra Ibrahimu khalfal majusi wa adafahu. Maka ini orang dikejar oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kemudian ini orang heran, loh tadi kan katanya aku harus masuk Islam supaya jadi tamumu. Lah ini kok kira-kira bahasanya, kok selanjutnya ngotot supaya aku mau menginap di rumahmu, kira-kira sebabnya apa? Apa sebabnya? Maka diceritakan tentang cerita tadi bahwa beliau ditegur Allah Subhanahu wa taala dengan untuk menjadi tuan rumah saja si Majusi harus pindah Islam, sementara kata Allah Subhanahu wa taala memberikanmu makan selama 70 tahun dan Allah tidak memaksamu untuk pindah agama untuk masuk Islam. Si Majusi ini terharu. Kayak gitu. Emang kayak gitu Allah ngomongnya? Ya seperti itu kira-kira. Iya. Maka katanya, a'rid alayyad Islam. Tolong beberkan, apa bahasa kita tuh, tolong beritahukan kepadaku Islam itu seperti apa. Allah itu apa? Sebagaimana Islam segala macam, maka dia masuk Islam dengan berkah kebaikan Allah yang diberitakan melalui lisan baginda Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ya akan dimuliakan Allah. Ini kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara berlogika ini yang harus kita bangun ya ikhwan. Bahwa kebaikan Allah itu seperti tadi dalam poin yang sebelumnya itu, kebaikan Allah itu tak bersyarat. Sebagaimana Allah limpahkan dengan ucapan Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu kan dalam salah satu tafsiran menyatakan bahwa Allah memberikan nikmat kepada siapapun, hatta kepada yang tak taat kepada Allah. Yang tak taat, yang ingkar, yang tak beriman kepada Allah, mendapatkan rizki, mendapatkan kehidupan, mendapatkan air, mendapatkan oksigen, mendapatkan kemerdekaan, semuanya diberikan tanpa bersyarat bahwa fulan bin fulan harus menyembah Allah. Itu Ar-Rahman. Maka kebaikan seperti ini yang harus kita bangun bersama-sama, bahwa kebaikan itu ya tetap kebaikan, sifatnya universal. Siapapun, apapun, bahwa dalam satu hadis musalsal yang kita diajarkan oleh guru kita, habaib kita, kiai-kiai dan guru-guru kita, bahwa ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bahwa orang-orang yang punya kasih sayang itu Allah yang akan menyayangi. Sayangi siapapun, apapun di muka bumi, maka Allah yang akan menyayangi kita. Bahasanya man dalam bentuk yang general, yang umum. Kasihi, sayangi siapapun, bukan yang muslim, yang mukmin, tidak, tapi siapapun, apapun bangsa, apapun agama, apapun sukunya. Maka ketika engkau berikan kasih sayang, maka Allah akan berikan kasih sayang kepadamu. Ini logika Allah yang Allah ingin ajarkan kepada kita. Maka seperti yang pernah disampaikan tadi malam, kami sampaikan bahwa ada orang yang seorang ulama masuk surga, dimasukkan Allah surga. Ketika ditanya, dengan sebab apa engkau masuk surga? Ya Allah, aku menyembah kepadamu dengan tekun selama 80 tahun. Kata Allah, kalau memang hanya gara-gara itu engkau kumasukkan surga, silahkan kau menetap di surga selama 80 tahun. Setelah itu kemudian silahkan enyah daripada surga. Allah tidak ingin bertransaksi itu seperti itu dalam beramal. Maka dalam seperti ini pun Allah tidak ingin Sayyidina Ibrahim AS bertransaksi dengan hal yang sepele, bahwa hidayahnya Allah, bahwa hanya gara-gara mungkin dia sangat butuh, tidak punya uang, hampir meninggal, hampir binasa, gara-gara bekal habis, terus gara-gara kepepet, terus kepepetnya itu dimanfaatkan untuk kamu harus masuk Islam. Sementara Allah sudah menyatakan la ikraha fiddin, bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Ya ikhwan, ini ayat turun ta'ala shawab, tolong ingatkan al-faqir. Jadi ada seorang orang tua yang aslam, dia masuk Islam. Kemudian orang tua ini kemudian memaksakan kedua anaknya yang belum masuk Islam, kamu harus masuk Islam. Maka turun ayat ini la ikraha fiddin. Tentang masalah agama kita tidak bisa paksa memaksa. Ini urusan hidayahnya daripada Allah Subhanahu wa taala.
jangan jadikan keterpepetan seseorang, susahnya seseorang kemudian kita memaksakannya, kamu harus Islam, enggak seperti itu. Maka ini teguran bukan untuk Nabi Ibrahim, tapi kepada kita semua yang sering memanfaatkan situasi dan kondisi. Kita lihat betapa banyak ada orang, kamu harus masuk Islam. Enggak. Kita beberkan Islam, kita contohkan Islam, selebihnya Allah kita serahkan kepada Allah untuk memberikannya hidayah atau tidak. Bas, seperti itu saja, tidak lebih tidak kurang. Yang selanjutnya, poin kelima. Qala al-muallifu rahimahullah nafa'ana bi'ulumi. La yanbaghi al-israfu illa fi mas'alataini. Tidak patut, kata beliau, al-israf, berlebih-lebihan itu, illa fi mas'alataini, kecuali pada dua kondisi. Yang pertama as-sadaqatu, yang pertama sedekah. Yang kedua ikramud dhaif, yang kedua adalah memuliakan tamu. Cuma dua saja. Yang lain maka israf itu tak boleh. Tapi ternyata ada dua perkara yang kita boleh dan patut untuk berlebih-lebihan. Maksudnya berlebih-lebihan bahwa kita mengeluarkan lebih daripada yang biasanya. Maka itu pertama sedekah, sedekah, yang pertama sedekah, yang kedua ikramud dhaif, dalam memuliakan tamu. Kemudian dinyatakan oleh muallif wa zada ba'dhum, sementara sebagian ulama menambahkan al-istinja'u. Untuk israf itu maksudnya untuk bersuci, membersihkan diri dari najis. Boleh kita berlebih-lebihan dalam artian penggunaan airnya untuk membersihkan dirinya. Kemudian wala yanbaghi fi ma siwa dzalika, dan tidak patut yang lain daripada hal tersebut. Maka ikhwan dimuliakan Allah, menjadi prinsip dan pedoman hidup para sahabat dalam bahasa kita, 1.000 rupiah untuk perkara dunia sudah banyak, tapi 1 juta untuk perkara akhirat masih sangat sedikit. Yang ini yang dicontohkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada satu saat ada fulan bin fulan yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, lagi bokek nih, ada bantuan kah? Saya kata Rasulullah, ya Allah. Ternyata beliau nanya ke istri, gak punya apa-apa. Maka kata beliau, kirimkan disposisi. Kirimkan apa? KTPDC bahasa kita lama. Kau jumpai Utsman bin Affan. Dia orang yang dermawan dan dia siap membantumu kapanpun, bilang dari saya. Kira-kira seperti itu. Maka fulan bin fulan itu datang. Ketika datang sudah malam sudah menjelang. Maka dia dengar Sayyidina Utsman bin Affan itu menegur anaknya, "Hei, nak, bakso kita tuh sumbu lampu." Kan dulunya pakai lampu teplok gitu ya, belum ada listrik. Kecil-kecil kebaik lampunya tuh, mahal rego minyak. Kecil kan, akhirnya dikecilkan. Ini orang ketika dengar, "Woi, getah basah Utsman ini." Berarti Rasulullah ini salah rekomendasi kan? Maka balik lagi, ya Rasulullah. Loh, kamu sudah dapat belum? Sudah ketemu belum ya Rasulullah? Loh, kenapa balik? Tadi ketika saya mau masuk, ketika mau ucap salam, saya dengar Utsman bin Affan negur anaknya. Kenapa? Hanya gara-gara lampunya saja yang besar itu dikecilkan. Itu kan bakhil namanya. Wah, kau ini langsung ngambil kesimpulan. Temui saja sudah, nanti bilang dari saya. Ketika datang Rasulullah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa? Saya tamunya Rasulullah. Oh, masuk. Diberikan kebaikan, dijamu, kemudian ada apa? Kata beliau, saya disuruh minta uang. Oh, siap, tunggu. Keluar itu Pak, bukan dirham tapi dinar, beratus-ratus dinar diberikan. Kemudian ini orang selain rasa tak percaya juga lebih kepada heran. Wahai Utsman, mohon maaf, Tuan. Tadi sebenarnya ini kali yang kedua saya datang. Saya pengen tahu nih, pengen bertanya nih, selain rasa terima kasih disampaikan. Tadi ketika Anda ngetok, kemudian Anda apa? Anda saya dengar memarahi, menegur anak Anda untuk hanya jangan sampai itu apa? Lampunya itu jangan terlalu besar, dikecilkan. Sumbu lampunya dikecilkan sehingga apinya lebih kecil. Sementara sekarang ini ketika Anda memberikan sedekah, enggak kira-kira. Apa kata beliau? Maka beliau menyatakan dalam bahasa tadi,
Rp1.000, kira-kira bahasa gitu. Rp1.000 untuk dunia sudah banyak bagi kita. Tetapi untuk akhirat bahkan 1 juta, 2 juta, 10 juta itu masih sangat sedikit. Apalagi yang merekomendasikan itulah baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan, akan kita temukan dalam masyarakat kita ada orang yang betul masih ada yang cerita seperti itu. Masalah pakaian dia sederhana sekali. Pecah bukan wong sugih. Tapi ketika dia sedekah, Masya Allah. Ketika dia makan nasi pecel. Nasi pecel kan biasa begitu. Tidak cak wong sugih. Tapi ketika dia menjamu, nasi kebuli, nasi ini, nasi itu, Masya Allah. Kenapa? Karena untuk perkara dunia bagi dia biasa saja. Tapi untuk perkara akhirat sebanyaknya pun masih sedikit. Ini prinsip-prinsip yang untuk al-faqih dan kita semua untuk sama-sama kita contoh dan kita amalkan. Yang kedua, sedekah ya. Yang kedua ikramud dhaif, maka boleh kita berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu bagaimana? Standarnya berlebih-lebihan. Biasanya kita ini kan telur. Tapi ketika ada tamu datang nyembelih ayam itu kan berlebih-lebihan. Tapi apakah tak boleh? Bahkan sangat bagus. Itu berarti kita ada keimanan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu yang kisahnya sangat banyak nanti setelah bab ini insyaallah. Kemudian yang berikutnya yang keenam, an ba'dihim, ini panjang dalam bahasa Arabnya, tak ceritakan dalam bahasa Indonesia. Jadi cerita dari sebagian para aulia ketika datang ada masyarakat salafun salih, ada sebagian orang-orang terdahulu yang ketika datang ke rumah mereka akabirul aulia, wali-wali besar, artinya para aulia yang martabatnya Masya Allah sudah sangat tinggi. Itu ketika datang ke rumah mereka, maka para wali ini dimasakkan jauh lebih banyak daripada kebutuhan. Misalnya datang 2 atau 3, maka masaknya untuk orang 20. Nah ini nanya sang wali, kamu ini kok yang datang kami berdua atau berempat kok masanya untuk orang 20? Apa jawaban tuan rumah? Ini bukan orang sembarangan juga tuan rumah. Wahai tuan, ya syekhna misalnya, bahwa yang ketika anda datang dan anda telah kekasih Allah, maka kami sengaja masak yang banyak supaya pandangan mata anda itu tertuju kepada makanan-makanan ini, maka makanan ini akan mendapatkan berkah. Dan makanan berkah ini akan kami bagikan kepada sanak keluarga tetangga di sekitar. Masya Allah. Sampai seperti itu. Ini luar biasa ya Pak. Jadi sampai sebegitunya logika imannya seseorang ketika datang para kekasih Allah, maka yang mereka suguhkan itu banyak. Ibarat kata ini misalnya kalau kita sering ratib 14-an di sini, Ustaz Abul dan misalnya ada banyu, biasanya banyunya segalon, dia bisa bikinnya 10 galon. 10 galon itu untuk siapa? Segalon untuk rumah dia, 9 galon untuk tetangga. Ini kenapa? Mengharapkan kebaikan dari hadirnya orang-orang saleh, hadirnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa orang-orang terdahulu ketika masak enggak kira-kira, apalagi khusus ketika akan datang orang-orang besar. Orang besar itu bukan orang pangkat dunia, tapi orang pangkat akhirat yang besar itu. Karena kita bicara tentang akhirat ini. Jadi yang menjadi standarnya, standar pangkat akhirat para aulia, kasih Allah yang sudah datang beliau-beliau yang mulia, maka masanya itu Masya Allah dibanyakkan supaya yang lain juga ketiban berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakada sampai seperti itu orang-orang terdahulu. Kemudian selanjutnya, su'ila ba'duhum amman yudayyifu dhaifahu bisamnin wa 'indahu lahmun wa 'asal. Ketika ditanyakan tentang fatwa, ketika ada yang bertanya, ya Syekh, wahai para ahli ma'rifat kepada Allah, tentang orang yang ketika dia menjamu tamunya dengan minyak samin, sementara dia punya laham, dia punya daging, dia punya asal, dia punya madu misalnya. Bagaimana orang seperti ini? Maka jawaban mereka apa? Faqalu dzalika ar-rajulu la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itu orang seperti itu katanya tak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya adalah untuk tamunya, grade-nya itu
tingkatannya biasa saja, sementara untuk dirinya yang lemah-lemah. Untuk tamunya pempek gendum, dia pempek yang 10.000 siko. Nah, kira-kira seperti itulah kita bahasakan secara sederhana. Ini orang ini masih harus banyak belajar lagi. Kira-kira seperti itu jawaban beliau. Yang kedelapan, min akhlaqis salafis salih, sebagian daripada akhlak salafun salih. Kanu la yatakallafuna lidhaifi khaufan ay yadjaru minhu idza atahum marratan ukhra wa yaquluna man kana yut'imu dhaifahu ma yajidu fala yubali bihi ayya waqtin jaa. Maka dinyatakan sebagian akhlak salafun salih bahwa mereka tidak membebankan kepada tamu itu khaufan ayat jaru, takutnya mereka itu merasa risih. Kemudian idza atahum maratan ukhra, kemudian ketika datang kepada mereka kali yang kedua, wa yaquluna man kana yut'imu dhaifahu ma yajidu fala yubali bihi ayya waqtin jaa. Jadi barang siapa yang memberikan makan tamunya apa yang ia dapat, fala yubali bihi ayya waqtin jaa, maka dia tidak akan peduli kapan pun datang. Ini sudut pandang ya ikhwan. Maksudnya bagaimana? Ada jenis orang yang bahkan dia merasa risih. Ini disesuaikan dengan tamu. Ada tamu tuh yang sungkanan lah. Dia tahu kita ini orang yang biasa saja. Biasa apa lauknya? Dia tahu bahwa kita ini biasa lauknya tuh balung bulu ayam. Tiba-tiba datang tamu, ternyata dia gara-gara kita datang dia nyembelih ayam. Maka jadi sungkan, tak galak datang lagi. Nah, ada tamu, ada jenis tuan rumah yang jangan sampai dia merasa risih karena orang sungkanan, maka dia memberikan makanan yang standar-standar saja, supaya dia tetap datang, dianggap biasa saja. Mungkin bisa dipahami. Ini tuan rumah yang memahami psikologi yang datang. Tapi men kita biasanya, apalagi wong Palembang ini, datang ke rumah wong Arab, jangan pakai cara main ini. Ini anak teringat cerita Habib Ali Karol Haddad. Beliau cerita, "Ay Ustaz, kami kecelehan, kira-kira tanpa sengaja kami ni kena prank anak." Ngapa ya Habib? Jadi waktu itu anak datang ke rumah orang Badui itu jauh di pedalaman di gurun pasir. Pernikahan lah terbayang mandi laham, pokoknya kambing, kibas segala macam. Tiba-tiba pas kita makan keluar iwak katanya. Dalam hati ya menang iwak, Palembang banyak. Harapan kita nih kalau wong nganten ke itu kan keluar kukang unta itu paha unta besar, atau kibas siko, kambing guling siko untuk wong 3, wong 5 misalnya. Yang keluar iwak. Nah, ini tamu yang kurang memahami, tuan rumah yang kurang memahami tamu. Tapi bagi yang namu juga harus menghargai. Di pedalaman gurun pasir bisa menyuguhkan ikan itu luar biasa. Mana metu iwak di padang pasir. Artinya tuan rumah itu sudah jauh-jauh hari menyiapkan. Karena kibas kambing bagi mereka itu biasa. Pecah kita makan iwak delek tiap hari. Tapi kalau sudah di gurun pasir makan iwak, top markotop. Tapi salah nyambut tamu. Yang disambut wong Palembang. Tiap hari makan iwak. Kata beda kata beliau. Antara kawinan dengan hari-hari biasa. Nah, kira-kira ini semacam misunderstanding lah. Ya, kesalahan teknis baik. Coba kalau yang kita ada dalam benak kita, kalau datang disuguhi bukan kerbau gitu, bukan onta. Seperti kalau kami di Papua sering dapat kiriman dari teman-teman Maroke itu misalnya daging rusa itu, masya Allah, wah ini istimewa ya. Tapi bagi orang Maroke ngasih rusa tuh ini makanan wong hutan ini kira-kira, karena banyak berkeliaran. Tapi bagi kita istimewa. Nah, tuan rumah tuh melihat ada jenis tamu yang sungkan kalau dia merasa dilebih-lebihkan, dagal lagi datang. Nah, sudah ninjuk biasa ya. Tapi jangan mainin gitu. Tuan rumah cak kita ini biasanya ini jadi alasan kita ini kan biar dia ini tidak sungkan, kita juga biasa baju putih biar dia merasa tidak diistimewakan, jadi datang lagi ke sini.
Itu kita bahas alasan lain ya. Hakata. Yang terakhir, yanbaghi lisyakhsi an yufarrigha mawdi'ain min baitihi. Mawdi'un lidhuyuf wal ghuraba wa mawdi'un li majlisil ilmi. Imma huwa yudarrisu fihi aw yad'u man yasluhu lidzalika. Dikatakan ulama, beliau menyatakan seyogyanya lah bagi seseorang itu dia harus meluaskan 2 tempat di rumah. Ini salafun saleh. Apa yang pertama? 1 tempat khusus untuk tamunya atau untuk orang asing. Yang kedua, 1 tempat untuk majelis ilmu, untuk majelis taklim. Maka baik kata beliau, apakah tempat yang luas untuk majelis tersebut dia yang mengajarnya atau dia mengundang orang lain yang bisa untuk mengajar. Maka kita lihat bahwa sebagian dari contoh yang dicontohkan salafun saleh, rumahnya sengaja dibesarkan, tapi bukan untuk hubbud dunia. Terutama 1 tempat untuk memberikan tamu-tamu itu. Kemudian yang berikutnya itu untuk majelis ilmu. Ya ikhwan, berbagi sedikit cerita. Dulu ini beliau sudah meninggal. Kalau tak silap namanya bapak yang punya kargo, Al-Munif Kargo di Jeddah. Beliau terkenal orang yang karim, sakhi dan masya Allah. Siapapun anak-anak mahasiswa dari Mesir, dari Yaman, dari Syria, dari India datang, itu siapapun dia, selama dia mahasiswa harus makan, sebelum pulang dikasih uang. Tidak kenal. Kalau beliau sedang tidak ada di tempat, maka beliau menyuruh anak buahnya. Jadi sangat dilarang itu orang-orang itu menghardik kami para pendatang yang anak-anak mahasiswa yang merantau untuk umrah ataupun haji. Itu masya Allah, itu terkenal. Siapapun datang, kapanpun datang, tetap disuguhkan makan. Padahal pada aspek kepentingannya yang datang bokek galau, yang bokek galau, yang tidak berduit, yang bawa masalah kira-kira, tapi diterima. Itu satu. Yang kedua, mungkin bapak-bapak ada yang pernah atau kuliah di Jogja, itu nama yang legend itu siapa? Itu orang Ogan Komering Ilir, orang daerah itu. Siapa yang kaligrafi itu? Al-Bakir jadi lupa. Jadi beliau itu di Jogja itu punya, siapapun yang orang Palembang datang ke sana, ulil amri maka itu pasti siapapun anak Palembang harus diterima, harus diberikan makan, diberikan itu, masya Allah. Ya ini betapa ternyata orang-orang seperti ini harus kita contoh kebaikannya. Jadi kalau kita nak buat rumah, memang nawaitunya kita bikin rumah dari awal, buka tanah nian, kita bangun nian, maka 2 tempat yang kata para ulama mestinya diluaskan. 1 kamar untuk tamu maupun orang-orang asing yang bermalam, yang penginap, yang lewat. Yang kedua, tempat untuk majelis ilmu. Ini yang telah dicontohkan oleh salafun salihun dari Sadah Ba'alawi maupun dari para aulia, para ulama. Yang mudah-mudahan kita semua bisa mencontohnya. Amin Allahumma amin. Usikum nafsi bi taqwallah, hadallahu wa ikum ajma'in. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan khitam majlis. Ya Rabbana a'tarafna bi annana fatarafna wa annana asrafna ala lawa ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب
عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.